nama saya Miftah Rizky dengan NIM A23123123 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Akom. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi Chapter 1 Introduction to Lifespan Development, masa perkembangan usia. Pada masa perkembangan usia terbagi menjadi 9 tahap. Yang pertama, sebelum melahirkan. Kedua, masa bayi dan masa balita. Ketiga, anak usia dini. Keempat, tengah dan akhir masa kecil. Kelima, masa remaja. Keenam, muncul masa dewasa. Ketujuh, didirikan masa dewasa. Kedelapan, masa dewasa pertengahan. Kesembilan, masa dewasa akhir. Masa perkembangan yang pertama yaitu sebelum melahirkan, dimulai saat pembuahan berlanjut hingga implantasi embrio ke dinding rahim dan berakhir saat lahir. Dan di sini, semua struktur utama tubuh sedang terbentuk dan kesehatan ibu adalah perhatian utama, mulai dari memahami nutrisi dari ibu hingga bayi, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan hari lahir, serta juga persalinan yang merupakan perhatian utama. Yang kedua yaitu masa bayi dan masa balita, dimulai saat lahir dan berlanjut hingga usia 2 tahun. Pada 2 tahun pertama ini, kehidupan adalah tahun pertumbuhan dan perubahan yang dramatis pada bayi. Pada bayi yang baru lahir, memiliki indera pendengaran yang tajam dan juga penglihatan yang sangat buruk, yang dapat berubah menjadi balita yang dapat berjalan dan berbicara dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini juga peran penting pengasuh untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan sang bayi. Yang ketiga yaitu anak usia dini, dimulai pada usia 2 tahun hingga usia 6 tahun. Pada saat ini disebut sebagai tahun-tahun prasekolah dan terdiri dari tahun-tahun setelah masa balita dan sebelum memasuki sekolah formal. Saat berusia 2 hingga 6 tahun, anak tersebut akan belajar bahasa, mendapatkan kesadaran diri dan juga kemandirian yang lebih besar, dan mulai mempelajari cara kerja dunia fisik. Yang keempat yaitu tengah dan akhir masa kecil, dimulai pada usia 6 tahun dan hingga masa pubertas. Pada usia 6 tahun hingga permulaan pubertas terdiri dari masa anak-anak pertengahan dan akhir sebagian besar pengalaman anak-anak pada usia ini berkaitan dengan keterlibatan mereka di kelas awal sekolah, yang dimana menjadi tempat belajar menguji keterampilan akademis baru dan dengan menilai kemampuan dan pencapaian seseorang dengan membuat perbandingan antara diri sendiri dan orang lain. Yang kelima yaitu masa remaja yang dimulai pada masa pubertas hingga usia 18 tahun. Pada masa ini perubahan fisik yang dramatis ditandai dengan percepatan pertumbuhan secara keseluruhan dan pematangan seksual yang dikenal sebagai masa pubertas. Pada masa ini perubahan kognitif ketika remaja mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru dengan mempertimbangkan konsep-konsep abstrak seperti cinta, ketakutan, dan kebebasan. Namun pada masa remaja ini mempunyai rasa yang tidak terkalahkan sehingga menjadi resiko terbesar untuk terjadinya kecelakaan. Yang keenam yaitu muncul masa dewasa mulai 18 hingga 29 tahun. Pada masa permulaan dewasa merupakan masa transisi antara akhir masa remaja dan sebelum seseorang memperoleh seluruh tolak ukur masa dewasa. Namun, kelompok orang dewasa yang baru tumbuh adalah orang yang paling berisiko terlibat dalam kejahatan dan kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan. Ketujuh yaitu didirikan masa dewasa, mulai dari usia 30 hingga 45 tahun. Usia 30-an dan awal 40 hari identifikasi sebagai usia dewasa yang mapan. Hubungan inti membangun keluarga dan pekerjaan adalah perhatian utama pada tahap kehidupan ini. Yang kedelapan yaitu masa dewasa pertengahan yang dimulai dari usia 45 hingga 65 tahun. Pada masa ini adalah periode di mana penuaan menjadi lebih nyata dan ketika banyak orang berada pada puncak produktivitas dalam cinta dan juga pekerjaan. Yang kesembilan yaitu masa dewasa akhir, mulai pada usia 65 dan seterusnya. Pada masa dewasa akhir ini,
dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, usia muda yang berusia 65 hingga 80 tahun dan usia tertua yang berusia 85 tahun ke atas. Salah satu perbedaan utama antara kelompok ini yaitu kelompok usia muda yang masih relatif lebih sehat, produktif, dan aktif. Sedangkan pada kelompok umur yang tua lebih beresiko terkena penyakit. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang Introduction to Lifespan Development, pengenalan perkembangan usia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Miftah Rizky, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.